ada karena gini nanya balik lagi ke Ramayana Mall ya. Nah, Iya. di mall Ramayana Mall sih. Ciplas deh. Ciplas, Ciplas. Kemarin itu yang kita observasi. Ciplas Itu deh. sih di mall sih. Ciplas. Gini, apa ya? Aku akan bercerita mengenai kenapa Ciplas sama Ramayana itu kayak adik kakak gitu loh. Oh, Gimana itu? Gimana? Jadi gini, sebenarnya Ciplas itu merupakan anak perusahaan dari Ramayana. Nah, jadi mereka tuh bernaung dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Gitu. Nah, kita flashback ya. Jadi sebenarnya Ramayana itu didirikan pada tahun 1978. Yang awalnya cuman dijalankan sama pasangan suami istri. Awalnya mereka cuman buka toko di ini nih, di pusat Tanah Abang yang di Jakarta itu loh. Gitu. Nah, mereka itu cuman fokus di bidang fashion aja, nggak yang lain. Tapi kan aku kalau di luar kota tuh kayak suka lihat ada Ramayana juga tuh. Jadi Ramayana tuh ada berapa case ya? Ada berapa cabang? Untuk sekarang yang aktif cuma 96 guys. 96. Itu masih cukup banyak juga ya kalau terus juga buat produk yang mereka jual tuh gak dikit gitu, banyak juga produk yang mereka jual. Dari baju tadi yang fashion, terus ada bahan baku kayak beras, sayuran segala macam, terus ada makanan pokok, makanan ringan, alat apapun itu masih ada di Ramayana kan. Nah, kalau itu tuh maksudnya ke klasifikasi produk. Ada. Apa sih? Apa itu? Nah, jadi gini teman-teman, klasifikasi produk itu jadi dibagi-bagi berdasarkan perilaku konsumen. Yang pertama itu ada convenience product, atau itu tuh buat barang yang sering dibeli untuk kebutuhan pokok. Jadi harus dibeli gitu. Contohnya tuh kayak beras, terus buah iya, buah-buahan. Iya, masuk itu juga kan buat makan ya. Iya. Terus buat sabun juga bisa. Iya kan, mandi kali kebutuhan. Iya. Terus ada shopping produk. Itu gimana? Nah, shopping produk itu barang yang bikin kita tuh mikir lama buat beli. Kayak gimana? Misalnya kita tuh kalau beli baju, kita tuh kan nggak langsung pilih baju gitu, harus mikir dulu yang lain, harganya bisa dari harga, ukuran gitu ya, barang harga, tapi pengen yang berkualitas juga kan, nggak langsung beli gitu, perbandingannya. Nah, selain dua tadi yang udah disebutin sama Vanisha, ada juga specialty product. Specialty product itu produk yang dikhususkan gitu. Contohnya nih kayak tisu kan buat lap muka atau lap kotor gitu ya, buat tangan gitu. Terus juga ada sereal buat diet, buat yang sarapan juga bisa. Nah, terus juga ada seafood. Di Ramayana juga ada seafood buat dikhususin buat apa? Itu biasanya seafood itu khususnya kayak buat orang-orang yang suka seafood gitu kan. Buat acara-acara juga misal tahun baru gitu. Nah, terus juga yang terakhir ada unsold produk. Itu tuh kayak barang yang sebenarnya kita tuh nggak kepikiran gitu mau beli itu ya di Ramayana, tapi sebenarnya ada produk itu di Ramayana. Nah, contohnya itu alat-alat motor. Ada? Iya, kalian kayak kepikiran nggak sih di Ramayana ada alat-alat motor? Enggak. Sudah ada cuma supermarket ya kan? Iya, makanya sendiri. Iya, makanya kayak gitu. Tapi ya di produk itu teh ada di Ramayana, tapi kan nggak kepikiran gitu sama kita. Tapi emang apa aja sih alat motor yang ada di Ramayana? Penasaran? Ada helm. Helm ada gitu. Iya, pokoknya mah komplit. Komplit alat-alat motor tuh ada di sana. Oh, di Gardan ada gitu Iya, semuanya. ada. Kalau peti mati ada nggak? Nggak ada. Keren motor gitu. Peti mati harus PO dulu kan. Betul. Itu Pak. Karena selalu ada itu semuanya. Benar. Oh iya, terus tadi kan habis ngomongin barang, juga sempat lihat-lihat soal harga-harganya.
Ternyata aku iya. nemu yang termurah itu ada di harga Harga berapa? 850. 850 rupiah atau perak. Murah banget. Apa itu? Apa sih itu? Buat barangnya sendiri tuh ada yang namanya coklat tuh. Aku lupa lagi Coklat. brandnya apa ya. Apa? Coklat kayak top gitu. Iya. Ini murah banget. Iya tuh kan serius ngomong kayak aku juga sendiri kaget 850 di supermarket loh gitu. Kalau misalkan itu yang paling murah, kalau yang paling mahal tuh apa? Nah, apa itu? Nah, kemarin aku tanya ke Yeti kayak bukan ada yang 850 nih. Terus yang paling mahal tuh berapa? Yang paling mahal tuh ada di kisaran harga 23 juta atau 20.999.999. Apa tuh? Barang apa itu? Barang apa? Penasaran kan? Iya. Barangnya itu adalah lemari es. Hah? Iya. Iya, lemari Yes. es. Ya mungkin kita bingung kayak lemari es kok sampai 23 juta gitu. Iya. Karena ada fitur-fitur tambahan kayak bisa bikin es manual, instan gitu. Terus juga bisa ditap kayak gini tuh bisa nyala gitu. Jadi kita tahu apa aja yang ada di dalam. Canggih juga ya. Iya, canggih jadi wajar lah kenapa mahal juga. Iya. Mayana bos. Bos, Mayana dong. Nah, Ramayana juga strategis loh jalurnya itu one way. Jalurnya, jalurnya one way. Iya, Jalur one way, ya. one way. Oh, jadi Ramayana tuh ada di dekat jalan Ramayana gitu. Iya. Oh. Nah, di bawahnya juga tempat parkirnya itu luas banget, guys. Luas Nah, iya. Nah, terus pas masuk tuh langsung ke supermarket. Wah, iya. Banyak buah-buahan, langsung disediain buah-buahan, terus alat elektronik, makanan ringan yang kayak gitu. Stand yang di depan tuh apa? Apa? Stand yang buat di depan tuh Ada buah-buahan. Sebelah sininya, sebelah kirinya ada elektronik yang kayak gitu. Pas langsung masuk tuh langsung ada buah-buahan Iya, gitu ya. buah-buahan. Jadi kalau misalkan Ramayana yang belajar Iya, durian, sangat kita bisa menarik. langsung nyium Iya, duriannya gitu. Iya, durian Oh. kayak gitu. Tapi sulit gak sih promosi kalau tempat kayak gitu apalagi di pinggir jalan habis itu ada agak masuk kan ke bawah. Ya, Sulit gak sih? enggak sih. Enggak sulit. kenapa tuh? Ya karena Mana tuh promosinya? promosinya itu lewat media sosial seperti Oh. kayak TikTok, Instagram, Facebook yang kayak gitu. Bikin konten gitu. Iya, dibikinin konten. Kayak misalkan ada apa ya, kayak durian gitu. Nah, kan dipromosinya itu lewat speaker yang kayak gitunya. Kayak gitu. Nah, ada juga lewat kayak baligo yang kayak gitu. Tapi ya sekarang mah jarang yang kayak gitu teh. Nah, lebih ke kayak media sosial yang kayak gitu sekarang mah. Karena udah canggih. Iya. Tapi kalau dulu tuh kayak setiap beli ke CFD tuh kayak ada gitu apa yang bagi browser gitu. Nah, Udah zaman deh kayaknya. ya, kalau belum Wah itu zaman apa deh? sebagai Itu zaman mah kayaknya kita udah canggih loh. Iya. Canggih sosmed deh. Oh, Teknologinya udah naik. Udah naik sekarang mah. Jadi sekarang udah gak pakai itu lagi kan. Iya. Tuh sering kita lihat kalau lagi diam gitu terus baca itu ada list Iya. harga gitu kan. Sekarang udah gak dipakai gitu. Iya. Udah. Nah, kalian tahu nggak? Ternyata tempat atau layout yang dibikin sama Ramang itu menarik deh menurut aku. Gimana Gimana? tuh? Karena mereka tuh mengikuti standar atau aturan dari Ramayananya, dari Ramayana besar gitu loh. Jadi itu udah diatur gitu. Kalau misalkan section buah, ya udah buah gitu. Terus buat bahan pokok, terus makanan ringan sampai makanan berat, sampai alat elektronik, terus alat-alat mandi kayak buat cuci baju, terus sabun-sabun itu terpisah. Jadi kita nggak pusing ya, teratur ya. Jadi kita nggak pusing lah buat nyari. Kayak, oh ini kok makanan sama sabun nyatu. Kayak, oh iya banget sih, baunya sama yang lain. Jadi layoutnya udah tetap gitu. Iya, udah Udah sekali sekali buat dan bikin pusing. Nah, Iya. selain layout yang menarik tuh, Iya, gimana pelayanan juga bagus loh. Gimana tuh? Jadi gini, asal kalian tahu ya, Ya. pelayanan yang bagus itu karena pihak Ramayananya juga sudah melakukan standar Ramayana gitu. Jadi proses rekrutmennya tuh gini. Kenapa si si pekerja itu ramah-ramah? Karena memang standar Ramayana itu udah memang bagus lah. Gitu. Jadi setiap di setiap ruko-ruko itu ya pada ramah-ramah gitu. Tentunya pasti si pengunjung juga bakal kecewa dengan pelayanan Ramayana. Iya. Gitu. Oh, jadi pekerja-pekerja itu tuh dari Ramayana semuanya. Oh, tentu tidak. Jadi gini, di setiap ruko kan banyak tuh ada KFC, Ya. ada Solaria gitu kan, ada Jeko juga. Ya. Jadi Jeko sama misalkan KFC itu hanya menyediakan modal aja gitu, hanya menyewa ruko-ruko tersebut. Jadi Ramayana itu yang punya ruko sama pekerjanya gitu.
kalau misalkan apa ya namanya tuh, intinya gini, Ramayana itu hanya menyediakan pekerja sama ruko gitu. Yang Jeko sama KFC itu cuma menyewa aja gitu. Jadi yang punya ruko itu gak perlu pusing mikirin cara Nggak perlu. kalau pantas lama ya. Iya, gitu. Karena udah ada SOP-nya. Iya. Latihannya juga bagus lah, bagus standar. Misalkan kita lagi cari barang, mereka suka nyamperin gitu kan. Iya. Bisa dibantu gitu. Senyumnya, Nah, jadi bikin itu kayak pengen sama enak aja. betul. Tapi ribet gak sih kayak pokoknya banyak kan namanya Iya. kemarin aku lihat kayak ada banyak, bahkan sampai ada tempat bermain juga. Itu cara bayarnya gimana? Misalkan kita beli jeans gitu di atas, kita harus pergi ke Robinson biar di bawah. Enggak kayak gitu teman-teman. Jadi gini, Ramayana itu di setiap ruko-ruko tersebut itu mempunyai kasir tersendiri gitu. Jadi misalkan KFC nih punya kasirnya, misalkan celana jeans juga misalkan punya kasirnya. Jadi tentu Ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya. Jadi nggak ribet gitu. Kita tinggal cari yang kita perlu, ke kasirnya juga dekat gitu. Kalau misalkan kita perlu KFC ya ada kasirnya di situ gitu. Nggak perlu jauh-jauh lah. Jadi Udah ada di tempatnya. nah gitu kayaknya ada di kontak kasir gitu. Iya. Jadi kan kita tinggal ambil barang, bayar dikasih. Betul sekali guys. Ngerti Jadi pengen Ramayana deh. Ayo gas. Gas.